teman-teman, semangat pagi! Kami, mahasiswa kelas 1 SD8 Politeknik Statistika STIS, ingin berbagi ilmu tentang koefisien korelasi kontingensi. Nah, fungsi dari koefisien korelasi kontingensi adalah untuk menghitung hubungan antara dua variabel dari suatu data yang berskala nominal. Skala nominal sendiri adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan jenis atau macamnya. Contohnya seperti jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan juga profesi seperti dokter, guru, petani, dan lain-lain. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi kontingensi, kita membutuhkan yang namanya tabel kontingensi. Nah, untuk contoh dari tabel kontingensi ini, nanti kita akan lihat di contoh soalnya ya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, kita memerlukan perbandingan korelasi kontingensi dengan batas tertinggi. Jadi, kita menentukan apakah hubungannya itu nanti lemah, sedang, kuat, sangat kuat, atau sempurna itu melalui perbandingan antara korelasi kontingensi dengan batas tertinggi korelasi kontingensi. Jadi kalau nanti nilainya di bawah 0,50 itu berarti hubungan antara dua variabel itu lemah. Lalu kalau di antara 0,50 sampai 0,75 itu berarti hubungannya sedang atau cukup. Lalu kalau nilainya di antara 0,75 sampai 0,90 berarti hubungannya kuat. Lalu kalau di antara 0,90 sampai 1 itu hubungannya sangat kuat. Dan kalau nilainya 1 itu hubungannya sempurna. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau di dalam ilmu statistika, hubungan sempurna itu sangat jarang sekali terjadi karena statistika itu penuh dengan ketidakmungkinan. Jadi hubungan sempurna itu sangat jarang sekali ditemukan. Nah, formula yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi kontingensi, ini yang pertama ada yang kayak huruf X itu dibacanya chi. Jadi nanti kita mencari chi square yang pertama. Rumusnya ini sigma I sama dengan 1 sampai P, sigma J sama dengan 1 sampai Q, FIJ dikurangi EIJ dikuadratkan dibagi dengan EIJ. FIJ itu adalah nilai hasil observasi baris ke I, kolom ke J, dan EIJ adalah nilai harapan atau expected frequency dari baris ke I, kolom ke J. Lalu yang kedua ada CC, ini adalah korelasi kontingensi, rumusnya akar high square per high square ditambah N. N ini adalah jumlah total dari seluruh data. Nah, kalau bagaimana sih cara kita mencari EIJ? Nah, ini ya, cara kita cari EIJ itu adalah dengan NI dikali NJ dibagi N. NI itu adalah jumlah baris ke I, dan NJ adalah jumlah baris ke J. Nah, di dalam koefisien korelasi kontingensi, kalau nanti nilai CC, korelasi kontingensinya itu adalah 0, berarti tidak ada hubungan di antara kedua variabel. Nah, lalu gimana cara kita mencari batas tertinggi nilai korelasi kontingensi? Nah, ini kita bisa lihat ya rumusnya di sini. Rumusnya di sini, nih, akar R-1 dibagi R. Nah, nilai R ini tergantung sama banyaknya baris atau kolom. Jadi, nanti kalau misal baris atau kolomnya nilainya 3, berarti R-nya 3. Nah, gimana nih kalau misal baris atau kolomnya tuh nilainya beda? Jadi misal barisnya nilainya 4, kolomnya nilainya 3, kan beda tuh. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kalian harus pilih nilai yang paling kecil. Jadi misal tadi barisnya 4, kolomnya 3, berarti kita pilih yang 3, karena 3 lebih kecil dari 4. Jadi kita nanti nilai R-nya 3. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, kita punya soal di sini. Bagaimanakah hubungan antara gaji yang diterima oleh karyawan di PT SGS terhadap pendidikan terakhir karyawan? Nah, kita di sini punya tabel, teman-teman. Buat pegawai atau karyawan yang lulusan SMA, tamatan SMA, yang gajinya di bawah 2 juta, ini ada 26 orang. Lalu tamatan SMA yang gajinya di antara 2 juta sampai 5 juta itu ada 18 orang, dan tidak ada lulusan SMA yang gajinya 5 juta, di antara 5 juta sampai 8 juta, dan di atas 8 juta. Nah, dan di sini juga sama untuk diplomatika dan sarjana, bisa dilihat datanya ini ya teman-teman. Jadi kita
punya data ini dan kita diminta untuk menghitung hubungan antara gaji yang diterima oleh setiap karyawan terhadap pendidikan terakhir karyawan. Oke, kalau gitu kita langsung coba kerjain bareng-bareng ya. Nah, ini dia yang dinamakan tabel kontingensi. Nah, isinya tetap mirip-mirip ya sama yang data tadi, tetap ada baris pendidikan, tetap ada kolom gaji. Tapi yang membedakan di sini ada tambahan baris sama kolom di paling kanan sama paling bawah, yaitu baris dan kolom total. Jadi yang paling kanan ini nanti adalah total dari masing-masing baris nih teman-teman. Nih, jadi total dari masing-masing baris. Sedangkan yang paling bawah ini adalah total dari masing-masing kolom. Gitu. Nah, untuk yang pojok kanan bawah ini adalah total dari kolom total maupun garis total. Sini. Jadi kalau kalian menjumlahkan 44, 66, 90 itu akan menentukan angka 200. Begitu juga kalau kalian menjumlahkan 52, 73, 43, 22 itu nanti akan menentukan angka 200 juga. Jadi hasil penjumlahan antara total kolom sama total baris itu sama ya teman-teman. Jadi jangan bingung, itu selalu sama. Nah, terus di sini juga kalian lihat di bawahnya angka-angka yang tadi udah ada di data tuh. Ini ada kolom kosong nih. Kolom apa sih sebenarnya? Nah, ini itu adalah kolom EIJ teman-teman, kolom EIJ yang tadi kita udah belajar itu ya. Oke, jadi karena kita udah ngerti ya tentang tabel kontingensi, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu menghitung. Nah, step pertama kalau kita mau mencari koefisien korelasi kontingensi, yang pertama harus kita cari itu adalah EIJ ya teman-teman. Jadi kita harus ngisi nih kolom EIJ, baris EIJ ini kita harus isi semuanya dulu. Jadi kita harus cari EIJ masing-masing. Nah, sekarang kita coba cari EIJ tabel yang untuk SMA, lulusan SMA dengan gaji di bawah 2 juta ya teman-teman yang ini. Nah, tadi kan kita udah belajar nih rumus EIJ. Sama dengan apa teman-teman? NI dikali NJ dibagi N. Oke, sekarang kita coba implementasikan ya. Nah, berarti kita nyari EIJ yang SMA, lulusan SMA dengan gaji di bawah 2 juta. Berarti EIJ-nya sama dengan NI. NI-nya ini berarti yang mana teman-teman? Yang ini ya, yang jumlah barisnya itu ada 44. Dikali NJ, NJ-nya yang mana? Berarti yang yang ini ya teman-teman, yang 52. Dibagi N. N tadi apa teman-teman? Total data. Oke, berarti yang pojok kanan bawah ini ya, yang 200. Nah, kalau ini dihitung nanti ketemu hasilnya 11,44. Nah, oke, kita coba lagi teman-teman yang ini, yang lulusan SMA dengan gaji antara 2 juta sampai 5 juta. Gimana caranya nih untuk menghitung EIJ-nya? Nah, sama teman-teman. Kita cari NI. NI-nya yang mana nih untuk itu? Berarti yang 44. Kalau NJ-nya berarti yang kolom ini ya teman-teman. Berarti 73. Dibagi N-nya 200 juga. Nah, ini nanti ketemu nilainya 16,06. Nah, kita di sini lihat ya ada yang kosong nih. Ada yang 0 nilainya. Berarti kan artinya nggak ada tamatan SMA yang gajinya antara 5 juta sampai 8 juta kan teman-teman. Nah, nggak usah bingung karena ngitungnya juga sama aja. Tetap dihitung seperti biasa walaupun dia nilainya 0. Nah, tetap sama aja teman-teman. EIJ-nya, EIJ untuk lulusan SMA yang gajinya 5 juta sampai 8 juta. Tetap NI-nya 44, NJ-nya berarti 43. Dibagi totalnya 200. Nah, ini nanti hasilnya berapa teman-teman? 9,46. Nah, ini nanti kita harus cari semua ya teman-teman, karena kita
kita punya 4 kolom dan 3 baris, jadi kalian harus mencari totalnya 4 kali 3, 12 tabel EIJ itu. Nah, nanti ketemu hasilnya seperti ini teman-teman. Yang tabel EIJ-nya udah keisi semua. Nah, kalau kita udah nyari semua EIJ-nya, tabelnya udah lengkap, sekarang yang harus kita cari selanjutnya adalah nih teman-teman, chi-square atau chi-kuadrat. Tadi rumusnya kan kayaknya ribet banget gitu ya. Padahal enggak loh teman-teman, gampang banget. Rumusnya kan ini nih, sigma I sama dengan 1 sampai P. Sigma I sama dengan 1 sampai Q. Terus ini FIJ dikurangi EIJ dikuadratkan lalu dibagi EIJ. Nah, ini kayaknya kok ada sigma-sigmanya gitu, kok kayak ribet gimana gitu ya. Padahal nggak ribet sama sekali teman-teman. Kita langsung coba aja ya. Oke, sekarang kita coba cari chi-square-nya data yang udah kita cari EIJ-nya. Nah, caranya gimana tuh? Nah, kita mulai dari sini ya teman-teman, karena ini kan sigma. Nah, berarti nanti kita harus nambahin semua data yang kita cari nih nanti ininya, FIJ dikurangi EIJ kuadrat per EIJ-nya itu. Oke, sekarang kita mulai dari tamatan SMA yang gajinya di bawah 2 juta. Berarti gimana nih? Oke, FIJ-nya. FIJ ini adalah data aslinya teman-teman. Data jumlahnya ini. Berarti 26 dikurangi EIJ-nya yang tadi udah kita cari itu 11,44. Nah, dikuadratkan dibagi EIJ-nya 11,44. Nah, habis itu ditambah. Nih selanjutnya boleh yang sini dulu, boleh yang sini dulu, suka-suka kalian. Yang penting nggak ada yang kelewatan dan nggak ada yang kedobelan ya teman-teman. Sekarang aku mau yang tamatan SMA gajinya di antara 2 sampai 5 juta dulu deh. Nah, ini dulu ya. Berarti FIJ-nya berapa teman-teman? Nih, oke, 18. 18 dikurangi EIJ-nya 16,06. Dikuadratin jangan lupa. Terus dibagi EIJ-nya 16,06. Nah, ditambah lagi. Nah, ini gimana nih yang tadi yang datanya 0 doang ya ini? Nah, nggak usah bingung teman-teman karena sama aja. Nih, berarti FIJ-nya 0 karena dia nggak ada tamatan SMA yang gajinya di antara 5 sampai 8 juta kan. Nah, tetap dikurangi EIJ-nya 9,46 dikuadratin dibagi EIJ 9,46. Oke, nanti ditambah lagi sama yang ini, sama yang lulusan SMA gaji di atas 8 juta, terus lulusan diploma 3 yang gaji di bawah 2 juta, pokoknya ditambahin terus semuanya sampai nanti sampai sini teman-teman. Sampai sarjana, lulusan sarjana yang gajinya di atas 8 juta. Jadi semua ditambahin sampai sini. Sampai sini berarti FIJ-nya berapa? FIJ-nya 20 dikurangi EIJ-nya 14,4 dikuadratin, jangan lupa dibagi EIJ 14,4. Nah, ini nanti kalau kalian hitung nih semuanya nanti ketemu 50,60. Jadi chi-square-nya atau chi-kuadratnya itu sama dengan 50,60. Nah, setelah kita ketemu chi-square-nya, yang harus kita cari selanjutnya apa ya? Nah, kita harus nyari nih CC atau korelasi kontingensi. Dari rumusnya gimana nih teman-teman? Oke, akar chi-square dibagi chi-square ditambah N. Nah, kita udah tahu chi-square-nya, kita udah tahu N-nya, jadi kita tinggal ngitung aja nih, tinggal ngitung, ngakarin aja berapa nih berarti. Akar chi-square-nya dimasukin 50,60 dibagi 50,60 ditambah N-nya. Yang ini ya teman-teman, jumlah datanya udah 200.
Nah, berapa ini teman-teman berarti? Akar 50,60 dibagi 250,60 nanti ketemu 0,45. Oke, kita chi-square udah ketemu, korelasi kontingensi juga udah ketemu. Selanjutnya kita harus cari apa ya? Nah, selanjutnya kita harus mencari batas atas atau batas tertinggi dari korelasi kontingensi. Nah, rumusnya tadi gimana teman-teman? Akar R dikurangi 1 dibagi R. Nah, masih pada ingat nggak R itu apa? Ya, R itu adalah banyaknya baris atau kolom ya teman-teman. Nah, kita coba lihat di sini data kita. Ada berapa baris, ada berapa kolom sih? Nah, coba kita cari yang mana sih yang baris? Yang pendidikan atau yang gaji? Oke, yang pendidikan ya teman-teman. Jadi kita ada berapa baris nih? Ada SMA, diploma 3, sama sarjana. Berarti kita punya 3 barisnya. Oke, kalau gajinya. Gaji ini berarti kolom ya teman-teman. Nah, kita punya berapa kolom nih di sini di data ini? Ada ini yang di bawah 2 juta, ada 2 juta sampai 5 juta, ada 5 juta sampai 8 juta, sama di atas 8 juta. Berarti kita punya 4 kolom. Nah, tadi kan masih ingat ya, kita kalau banyaknya kolom sama baris beda, kita harus pilih yang mana? Yang paling kecil kan? Berarti kalau kita punya barisnya 3, kolomnya 4, kita harus milih R-nya adalah 3. Oke, berarti kita tinggal hitung nih batas atasnya. Tinggal kita substitusi aja. R-nya 3 dikurangi 1 dibagi 3 berarti akar 2/3 berarti sekitar 0,82 ya, ini batas-batasnya teman-teman. Oke. Nah, kita chi-square udah ketemu, korelasi kontingensi udah ketemu, batas tertinggi udah ketemu. Nah, ini tinggal step terakhir nih teman-teman, yaitu mencari perbandingan antara korelasi kontingensi dengan batas tertingginya korelasi kontingensi. Nah, ini berarti tinggal dibagi aja teman-teman. Jadi gini, korelasi kontingensi dibagi batasnya korelasi kontingensi. Nah, ini tinggal disubstitusi aja. CC-nya kita punya 0,45. Terus kita batas tertingginya punya 0,82. Lah, ini nanti hasilnya adalah 0,55. Nah, ini udah hasil akhir teman-teman. Tinggal kita lihat, masih ingat kan tadi yang kelompok-kelompoknya tuh, yang apakah nanti dia hubungannya lemah, kuat, sangat kuat, sedang, sempurna. Nah, kalau 0,55 nih kira-kira masuknya mana ya? Nah, karena dia berada di antara 0,50 sampai 0,75, berarti dia, dua variabel ini, gaji dan pendidikan, ini memiliki hubungan sedang atau cukup. Jadi, hubungan antara gaji yang diterima oleh karyawan PT SBS dengan tingkat pendidikan terakhir karyawan adalah sedang atau cukup. Oke, kita sudah belajar tentang koefisien korelasi kontingensi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun dalam materi. Semoga materi yang kami berikan dapat membantu kalian dalam belajar dan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat!